Pelaku dugaan tindak pidana perdagangan orang, tantang awak media untuk menempuh jalur hukum. Bermaksud untuk mengkonfirmasi terkait nasib Dini Mardiani, warga Kampung Pasir Gombong, RT 02, RW 02, Desa Sukamulya, Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, yang tengah berada di Dubai, Uni Emirat Arab. Setelah proses mediasi, di kantor Desa Cijedil, yang terletak tidak jauh dari tempat tinggal NS, yang diduga terlibat sebagai pelaku tindak pidana perdagangan orang, dan berperan sebagai perekrut para calon pekerja migran Indonesia, atau yang biasa disebut sebagai pelantara yang bergerak di lapangan. Pada saat konfirmasi, yang difasilitasi oleh kantor Desa Cijedil, selain awak media defakto.id, dihadiri juga oleh Sekretaris Desa, Babinsa, NS, beserta suaminya, dan perwakilan dari keluarga Dini juga turut menghadiri dalam proses mediasi tanggal 25 Maret tahun 2022. Setelah proses mediasi berjalan, namun tidak ada titik temu, akhirnya NS memberi saran kepada awak media untuk datang ke kantor PT Sultan Putra Asamil, yang beralamat di Jalan Baru Lingkar Timur, setelah flyover Jalan Baru Bandung Sukabumi, dan mendapat persetujuan dari Sekdes dan Babinsa Desa Cijedil. Lantas, awak media defakto.id bersama NS dan perwakilan dari pihak keluarga Dini Mardiani, langsung berangkat menuju kantor Sultan Putra Asamil. Ketika mediasi sedang berjalan, ternyata HA, suami dari NI, sebagai pemilik sekaligus penanggung jawab di kantor tersebut, malah ngajak argumentasi kepada pihak media. Di tengah panasnya pembicaraan terkait permintaan dari pihak keluarga Dini, agar Dini segera dipulangkan ke tanah air, seketika HA langsung menghubungi adiknya yang bernama KR, yang bekerja di kantor agensi Dubai, untuk membawa Dini yang saat ini berada di rumah majikan harus dibawa ke kantor agensi. Di sela pembicaraan antara HA dan KR, salah satu awak media mencoba masuk dalam pembicaraan mereka, dan menitipkan Dini kepada KR agar jangan sampai ada tindak kekerasan kepada Dini, setelah Dini sampai di kantor agensi, karena sudah banyak kasus serupa yang kami temui, membuat awak media merasa cemas terhadap keselamatan Dini. Ini percakapan HA, awak media, dan suami NS terekam jelas, dan disaksikan banyak orang. Awak media, saya titip ya, jangan sampai ada kekerasan. HA menjawab, kami tidak pernah melakukan kekerasan Bu, dengan nada marah, disambung oleh suami NS, Ibu, jangan semudah itu menyimpulkan Bu, dengan nada cukup tinggi. Rupanya, HA dan suami NS beserta jajarannya, salah faham, dan merasa tersinggung dengan maksud perkataan awak media, lalu, HA melanjutkan pembicaraannya. Jika ada PMI yang saya berangkatkan, di sana mendapat siksaan, diperkosa atau tidak digaji, baru kami akan bertanggung jawab. Jika sampai ada PMI tidak digaji, akan saya pulangkan dan akan saya bayar gajinya di sini, ujar HA dengan nada marah, sambil tangannya menepuk-nepuk meja, padahal awak media hanya menitipkan, karena kerap terjadi hal seperti itu, apalagi ada bukti. Dari status WhatsApp KR, ada video Dini beserta fotonya, sedang dipangpang siap untuk dijual bagaikan barang dagangan. Miris saya melihatnya, lanjut awak media. Lantas salah satu awak media pun menjawab ucapan HA, jika seperti itu berarti, Dini masuk kategori, karena selama 4 bulan Dini bekerja di Dubai, belum pernah mendapatkan gaji. Bahkan, Dini selalu mendapat potongan gaji 100 dirham per satu hari, jika Dini pulang ke kantor, ungkapnya. Apalagi yang harus dipermasalahkan, sesuai dengan perkataan Bapak HA tadi, tinggal dipulangkan anaknya, dan bayar gajinya, ungkap awak media, namun HA tetap menolak untuk memulangkan Dini dengan berbagai dan beribu alasan. Melihat situasi tidak kondusif, awak media kembali menegaskan, jika tidak ada kesepakatan, terpaksa kami akan menempuh jalur hukum, ungkap awak media. Lantas HA menjawab, silahkan jika Anda mau melaporkan saya, silahkan, dengan nada tinggi, terekam jelas perkataan dan tantangan HA. Kita ini kesini
hanya ingin meminta pertolongan atau ibarat kata permohonan untuk kepulangan, gitu ya. Karena memang di sana juga kondisinya Dini tidak memungkinkan untuk bekerja. Dari pihak keluarga juga menginginkan Dini dipulangkan, bukannya Dini tidak mau bekerja, Pak. Gitu. Dan kita pun tahu konsep-konsepnya seperti apa, gitu kan. Cuma kalau menurut saya sih, kalau kantor agensi yang seperti ada potongan, seperti kayak gitu sih, saya baru dengar ya. Gitu. Bukan baru dengar, memang itu nggak ada potongan gitu Bu, nggak ada Iya, potongan. maksudnya Semua pun itu sama. Bolak-balik majikan, misalkan, ya saya tahu apa yang Bapak jelaskan tadi, saya paham. Ketika saya kerja di majikan itu sebagai training lah, ya kan? Training. Biasanya training itu 2 atau 1 bulan, ya kan? Atau 3 bulan intinya. Di situ sebelum 1 bulan misalkan dia balik, ganti lagi majikan, berarti itu kan ganti, ya kan? Tapi di situ nggak pernah ada untuk pembayaran visa, itu semuanya ditanggung sama agent biasanya. Itu. Ya itulah istilahnya, memang kami pun itu sama ya, baik maupun istilahnya untuk di Qatar ataupun kecuali yang mungkin yang bahasanya syarikat yang seperti Saudi Arabia ya. Itu kalau syarikat itu udah jelas ya, itu tidak ada di sini kena charge penalti ya. Tapi kalau Abu Dhabi memang semua itu kan ya, aturannya itu memang seperti itu. Makanya saya juga hanya memberikan garansi terhadap orang tersebut itu cuma hanya 1 kali. Selebihnya dari 1 kali itu yaitu mangga, berarti saya bukan tidak boleh untuk terajul, silakan terajul, tapi sistem mekanismenya seperti itu gitu. Kalau memang kalian merasakan dalam keberatan ya, makanya monggo kata saya, apa yang menjadikan permasalahan misalnya ini dalam ketidakbetahan dalam pihak sepele lah, majikan lah, bawel lah umpamanya, terus misalnya dengan terlalu capek lah gitu kan. Nah itu istilahnya kita pun tidak bisa untuk menjamin gitu dalam seperti itu. Tapi kalau memang kamu karena dasarnya pindah tersebut itu karena tidak nyaman, merasa diganggu, ya istilahnya dilecehkan atau dianiaya, itu kalian sepeser pun tidak kena cas gitu. Kalau misalnya alasan dengan tertentu seperti itu. Kalau memang kamu itu, oh ini majikan ini bawel, oh ini saya nggak bisa bawa HP, oh ini saya kurang begini gitu, saya pengen istilahnya yang begini, seakan-akan meminta mengatur sendiri begitu. Nah itu saya itu diperbolehkan. Cuman ya mungkin sisi mekanismenya seperti itu gitu. Itu saya sudah sampaikan gitu ya. Kalau mengenai masalah itu betul, mengenai masalah dia sakit ya, seumpamanya ya, bahwa itu orang tersebut itu tidak layak Pak, ya. Istilahnya dengan kami itu nggak usah repot-repot Pak. Karena di sana itu setiap mau membuatkan visa, bahwa apalagi mau naik bisa sebagai tenaga kerja, itu sistem mekanisme proseduralnya itu pasti ditempuh ya. Ada medical check up-nya, ada semuanya. Kalau memang itu orang itu tidak layak ya. Mohon maaf Pak, saya mau bertanya, apakah di tempat medical check up itu ketika salah satu PMI melakukan medical check up, apa aja yang dicek dari darah tuh itu ada. Darah ada. Ada, medical ronsen juga ada. Apalagi kalau misalnya di Abu Dhabi di sana itu juga ketat. Tapi yang saya tahu nih ya Pak, di medical check up itu darah hanya untuk HIV. HIV, HCP, gula di situ ada Bu. Hanya untuk itu Pak? Enggak, itu kalau full ya, kalau medical full itu semua komplit Bu. Ya. Itu kalau medical full. Apalagi kalau misalnya Abu Dhabi semua pakai medical full. Berarti kan Bapak berbicara tentang prosedural ya Pak ya. Berarti medical check up-nya ada. Ada. Pembuatan paspornya pun ada, jelas ya kan. Cuman dari pembuatan paspor ini Pak, apakah Bapak mendapatkan izin? Izin dari siapa? Dari disnakernya.
Kan ibu tahu mungkin kan. Tadi kan saya sudah bahas ya Justru itu. mengenai masalah dalam perjalanan ini ya. Ini kan sudah tahu. Makanya tadi saya utarakan bahwa ini visa itu visa kunjungan ke sana. Paspor pun itu paspor kot 8. Nah, Adapun ini tujuan orang ini mau kerja itu mangga silakan, itu paspor itu mau dipergunakan. Kalau mau ini cuma hanya dipakai jalan-jalan, ya memang itu paspor jalan-jalan silakan. Itu dia pun kalau mau pulang pun saya tidak melarang. ya. Itu memang visanya visa kunjungan Pak. Dan Kunjungan, niatnya Dini memang untuk bekerja. Bekerja, Dan bekerja itu bukan karena betah, tapi karena butuh. betul. Ya. Dalam 4 bulan ini, Dini belum pernah mengirimkan uang sepeser pun ke keluarga, intinya ke anak. Emang de punten banyak emang tos sabaraha lami di ditu teh? 4 kali. Opat. Tos sabaraha ganti majikan? 7 kan? Kemarin mah waktu itu waktu ke saya tahu itu 4 kali. 4 kali. Berarti sebulan berarti hijinya. Ini maaf itu ke pulang Dini ke kantor itu mau Dini atau mau majikan? Dipulanginnya itu. Kalau itu menurut agen itu ya kan itu ada beberapa alasan Dini gitu. Ya inilah, ini kurang begini, ini kurang begini, ini kurang begini. Kalau ke saya itu ngobrolnya. Berarti dasarnya tidak nyaman ya? Ya, jadi seperti itu gitu kan. Istilahnya dia itu mengadukan ke saya. Orang nalika di sana tidak layak dipulangkan, saya jadi masalah. Banyak Bu. Kemarin si Dede orang Sukaruyu, ibu bilang seperti itu bahwa ini berpihak. Enggak Bu, saya ini kerjasama dengan agensi di sana itu saya sengaja Bu. Itu adik saya diinikan di sana. Ya, saya itu udah puluhan tahun. Saya menganalisa pembicara tadi Bapak itu, saya dari tadi kan diam ya. Nah, Saya diam itu bukan diam, tapi saya menganalisa pembicaraan Bapak. Ya, karena ini kami itu dari media Pak. Kami sama tidak Bu, bisa- saya juga orang media Bu. Itu Gitu, saya juga orang beda. media, saya juga orang ormas, saya juga orang Lebih LBH. enak. Kalau Sama. Iya, kalau misalkan pembicaraan seorang media itu berarti Bapak itu harus mengerti dan harus paham. Saya paham Bu, cuman tadi kata saya, ya saya tidak pernah menerima keluhan dari si Dini yang seperti itu. Bapak dari media mana? Saya jurnal Pak. Bu. Jurnal. Ya. media. LBH-nya? Hah? LBH-nya? LBH-nya LBH Langit Bu. Langit. Hmm. Tapi kok bisa Pak? Hah? Kan Bapak sudah tahu prosedurnya sekarang. Berarti Bapak melawan hukum dong? Bu, begini ya. Mengenai masalah prosedural, ya tadi lah disiasati dengan itu. Di sini siapa yang dalam keterlibatan? Imigrasi lah, kedutaan lah. Ya, ini bukan istilahnya untuk memojokkan seseorang sendiri gitu. Mohon Ya. maaf Pak, saya itu tidak memojokkan. Saya juga tidak dengan serta-merta ini, saya juga hanya niat untuk membantu kalau memang itu niat orang itu mau benar. Tapi sampai saat ini Dini belum menerima gaji. Dia itu juga sama saya ini, ya Bu, sama saya ini, dia juga nggak pernah nge-WA lagi. Jadi Seharusnya jangan sampai menunggu Dininya nge-WA ke Bapak, tapi tanya ke Dininya sama Bapak chat. Din, gimana ini? Gajinya udah clear belum? Itu Oh, loh. Jadi mengenai bentuknya jika misalkan Bapak oke Din, saya misalkan mau ini kan kontribusi Bu, begini, permasalahan dengan di kantor itu kemarin itu dianggap clear ini bahwa dia itu paham mengenai masalah untuk kena garamah tersebut, kan seperti itu ya, itu kena garamah tersebut gitu. Ya, betul. Terus ini masalahnya Pak. Masalahnya nih ya Pak ya. Kita kesini tuh baik-baik. Betul. Sebelum kita menempuh ranah hukum, apa salahnya kalau misalkan kita ini mediasi, bicara baik-baik, siapa tahu ketemu jalan keluarnya, seperti itu loh Pak. Makanya Ya. saya mohon minta waktu terhadap Ibu, apa mungkin yang tadi Ibu ini kan saya akan cek dengan kebenaran ke sana. Ya, begitu. Boleh. Tunggu dari jawaban dari sana. Begitu aja. Kalau dari pihak saya, ya. Kalau memang Dini betul tidak layak, sakit, saya pulangkan. Kenapa saya jadikan yang tempat ini? Ya gitu Pak. Kalau bagi saya mah. Maksud kita sama rekan seperti itu Pak. Jadi kita kesini datang untuk mencari jalan keluar, bukan kita adu argumen ya. Iya, bukan Kalau adu adu argumen gak bakal selesai sampai ke pengadilan.
jadi kita sama-sama cari jalan keluarnya. Nah, dari pihak kami mungkin datang ke Bapak, mungkin Bapak bisa membantu, bahkan lebih bisa mungkin Bapak ya, membantu untuk jalan keluarnya seperti ini gitu kan. Nah, jadi kami harap sama rekan-rekan Bapak mohon membantunya. Iya. Gitu. Karena kami pun bukannya tidak paham Pak dengan apa yang Bapak sampaikan tadi. Ketika misalkan Bapak tidak kooperatif dan kita misalkan lanjutkan ke ranah hukum yang Bapak tadi bicarakan bahwa ada keterlibatan BP2MI sama imigrasi, ya itu memang ada. Kita pun paham, cuman itu kan bukan masalah kita. Itu masalah Bapak sama mereka, ya kan? Gitu. Karena kami sama BP2MI menjalin bekerja sama dengan baik. Ketika saya juga meminta sama pihak imigrasi, misalkan ada salah satu paspor, ada salah satu PMI yang tidak mempunyai identitas, kami meminta paspornya, imigrasi pun bekerja sama dengan baik. Jadi kami tidak ada masalah sama mereka. Adapun misalkan ini tidak ada titik temu misalkan ya, dan misalkan keinginan dari keluarga dan dirinya pribadi, misalkan ini tetap dilanjut, berarti kita lanjut ke ranah hukum. Adapun permasalahan Bapak sama imigrasi, sama BP2MI dan lain sebagainya, itu Bapak sama beliau-beliau, bukan saya ya Pak ya. Karena saya bekerja sama dengan mereka dengan baik untuk kepulangan, bukan untuk keberangkatan gitu loh. Nah di sini kita bermaksud ke sini tuh hanya sebatas konfirmasi bagaimana tanggapan dari Bapak ya tentang keluhan Dini dan sejauh mana Bapak bertindak atau mengatasi permasalahan Dini. Karena Dini selalu kirim screen ke saya, tapi di situ atas namanya sponsor aja, di situ nggak tahu siapa namanya. Bahkan ada kata-kata ancaman, kalau kamu terus-terusan pengen pulang mau saya laporkan ke pihak kepolisian, ada di situ. Ya kalau misalkan Bapak mau tahu ya tanya aja sama dirinya siapa yang bilang seperti itu, ya kan? Saya juga bukan lepas dari tanggung jawab kalau memang itu TKW ada permasalahan. Satu, tidak dibayar gaji, penganiayaan, pelecehan, tidak sesuai gaji, 2 tahun kontrak sudah habis, kontrak tidak dipulangkan. Saya bertanggung jawab bahwa saya ke TKW semua. Jika kalian di sana tidak dibayar gaji, kamu pulang, saya bayar di sini. Saya seperti itu. Benar Pak. Gitu. Betul saya. Yakin Pak? Gitu. Saya seperti itu. Kalau memang kamu dilecehkan ataupun apa, ayo kamu tinggal ngomong. Kalau memang kamu tidak diinikan dengan majikan, berarti masalah ini dan segala macam. Dini masuk kategori dong Pak? Masuk kategori, cuman ya kalau umpamanya tadi mengenai masalah orang ini dipotong, ya itu memang aturannya di sana. Yang itu tadi dia kena penalti dia. Iya Pak. Satu dipotong, yang kedua gajinya sampai saat ini kan belum diterima. Udah berapa lama? Dari awal Dini belum menerima gaji. Itu berapa? Tiga itu orang itu ada di kantor uangnya, ya. Uang itu ada di kantor pasti aman Bu. Ya. Yang pasti saya bilang kan Bapak tadi bilang jika tidak digaji kamu pulang, saya gaji di sini. Bayar saya Bu. Berarti itu masih kategori Pak. Kategori Mas, jangan mana? Berarti belum menerima gaji. Itu. Sesuai dari perkataan Bapak barusan. Betul, sok. Ya. Gitu, cuman ya tadi begitu dia itu berapa kali pindah, kenapa bisa berapa itu ada hitung-hitungannya. Kan udah dipotong Pak. Hah? Kan udah dipotong. Atau gajinya sekarang nyangkut di mana? Mungkin di agensi. Hah? Itu kan gajinya melalui agensi kan? Hah? Nah, berarti di agensi itu gajinya. Ya udah, tinggal gampang aja, orangnya juga masih di sana. Ya. Saya bertanggung jawab. Maksudnya tuh begini loh. Jangan khawatir. Bapak kan barusan bilang. Betul, udah Ya. kalau saya bayar. Nah, Saya aslinya. maksudnya bukan masalah bayarnya Pak, berarti Dini ini masuk kategori untuk dipulangkan sama Bapak dan digaji di sini karena Dini dari awal pemberangkatan sampai saat ini belum menerima gaji, ya kan? Terus mungkin Bapak ada yang mau disampaikan Pak? Pak, Apakah penyampaian saya cukup? Apa masih ada yang mau disampaikan? Kalau dari saya mah Pak, istilahnya kalau memang nggak bisa kerja mah dibalikin saja gitu. Kalau udah nggak bisa bekerja atau gimana, sakitnya bener gitu. Apa juga nggak tahu Pak, masalahnya maksudnya gini, berangkat ke sana juga tidak tahu, awal-awalnya juga tidak tahu ke sana. Jadi saya juga awam gitu ya. Cuman kalau misalnya mah tidak berbukti Pak,
gimana mohon bantuan aja ke bapak biar balikin. Ya cuman bapak mah mewakili dari bapak kandungnya ini. Halo Pak Karina, ini saya kedatangan dari pihak media yang si Dini ngadu katanya betul si Dini di situ itu karena dipulangkan oleh majikan itu sakit. Nah, kamu udah dia si Dini nya mungkin gitu. Terus dia itu kan halo Karina itu dia itu udah berapa kali pindah majikan? Kena penalti berapa? 7 majikan. Itu kena penalti berapa? 450 dirham. Nah, terus itu betul enggak itu di situ dikenakan di kantor bahwa setiap hari TKW makan tidur itu harus menanggung bayaran 100 dirham. Nah, isi dirinya seperti itu. Gitu. Terus itu dia itu jumlah kerjanya berapa lama, Karina? Oh, saya minta saya datanya ya. Nah, karena dia itu yang mengadunya dia itu karena sakit lah, karena ini dan segala macam, bayar tidak gaji tidak dibayar dan segala macam, ya. Iya. Iya, dia itu sudah tidak tahan karena dia itu tidak layak, sakit katanya. Begitu. Tapi saya titip jangan ada kekerasan loh. Kalau ada kekerasan ini tambah parah. Kekerasan maksudnya kekerasan apa, Bu? Biasanya. Ya, Jangan Ibu jangan dibiasakan, Bu. Ini saya juga orang sini. Pak, saya udah banyak, Pak. Nanganin kasus seperti ini. Enggak ada pihak kekerasan. Karina, saya orangnya tegas. Karina, kalau kamu membuatkan kekerasan, istilahnya saya tahu sendiri kan, kamu itu memang hanya menitipkan, Pak. pernah membuat kekerasan terhadap TKW. Hanya menitipkan garis bawahi. Enggak, itu begini aja, Bu, dengarin saya tidak ada, Bu. Dalam kata makanya saya itu orang saya yang ditaruh di sana. Saya tidak ada yang orang sisi kekerasan. Pak, saya ini hanya menitipkan jika dia pulang ke kantor, saya mohon jangan sampai ada kekerasan. Maksudnya kekerasan apa Ibu masalahnya? Misalkan nih. Semudah itu menyimpulkan dulu. Bu, dengarin dulu. Dari pihak kami itu nggak ada yang sisi kekerasan. Bu, kekerasan apa? Fotonya ada di sini. Saya tanganin kemarin baru ya. Di mana? Dari saya bukan. Ya bukan lah Pak. Cuman agensi itu kebanyakan. Makanya saya titipkan. Makanya Ibu jangan disambut marutkan, Bu. Pak, Makanya. Saya manusia dan saya anak bangsa, Pak. Gak apa-apa. Saya ini Mau ada menitipkan kekerasan orang. juga gak apa-apa. Ya cuma kalau misalkan ada pemukulan ada gitu, ya Ya, silakan. lebih ribet. Ya, kalau saya itu tidak pernah ada istilahnya Bukan saya yang menang dari menang. agensi saya. Ada kekerasan nggak pernah. Bukan saya menyebut. Saya itu Mohon maaf. dilarang. Bukan istilahnya ada kekerasan. Nggak pernah. Ya kan pernah kan Bapak kan di sini gak tahu ya kan? Makanya saya titipkan. Saya nitip loh, nitip. Bahasanya Saya juga udah dititipkan. Saya juga akan berpindah kalau ada Ya Bapak ini kekerasan. jangan juru nolot dong. Nah itu cuma menitipkan orang, ya kan? Di sini itu nggak ada yang sifatnya kekerasan apa. Sebelum sama ibu sudah diinstruksikan tidak ada. Saya cuma udah diinstruksikan Ibu semua. sudah diinstruksikan tidak ada kekerasan. Saya Iya, paham. Tidak ada. Kan duduk. Saya Tidak paham. ada. Coba duduk sini. Coba duduk sini. Duduk. Duduk. Saya berhak dan saya wajar kalau misalkan saya membela klien saya. Oh, di sana itu istrinya ini, adik saya yang ada di sana. Ya. Saya nggak mau tahu mau istrinya dia, mau istri bapak di sana. Yang pasti saya hanya menitipkan. Insya Allah Bu, saya juga udah nggak diterima sama ibu tuh kemauan kekerasan nggak ada. Ya. Ya. Apakah salah
salah saya salah misalkan saya menitipkan seseorang, salah nggak? Enggak kan? Ya. Allah, jangan bicara tentang pasal atau Kalau bicara tentang pasal berarti kita lanjut ke ranah hukum. Boleh dulu. Oh boleh? Bisa, Oh boleh? Boleh? Siap. Boleh. Oke. Ya. Udah, mungkin Ya untuk udah. sementara Mohon cukup maaf sampai dan ini sekian ya. kita rekam Boleh ya. ya. Oke, kalau begitu kita sudah diperbolehkan untuk menempuh jalan Boleh, hukum, Pak. boleh, Yuk. boleh. Udah, gitu aja Pak ya. Siap. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Yuk Pak, tinggal kita bikin LP aja. Oh, boleh. Siap. Menyikapi kasus tersebut, Direktur LBH Pendekar, sebagai kuasa hukum Dini Mardiani, Hendra Sudrajat angkat bicara, kami menghimbau kepada semua pihak terkait derita TKW khususnya Dini Mardiani, agar para pihak, terutama pemerintah, membantu memulangkan Dini kembali ke Indonesia, karena Dini mengeluh sakit, dan ingin pulang, karena sudah tidak sanggup lagi meneruskan kontraknya hingga 2 tahun, ungkap Hendra dihubungi melalui ponselnya, Jumat tanggal 25 Maret tahun 2022. Kami memang kesulitan melacak keberadaan agensi dan PT yang memberangkatkan Dini, dan atas bantuan awak media defakto.id, di bawah pimpinan Bapak Didi Soekardi, telah berhasil menemukan alamat, bahkan sekaligus penanggung jawab PT-nya. Untuk itu kami apresiasi kepada media defakto.id, dan kami akan menindaklanjutinya, apalagi mendapat tantangan dari penanggung jawab PT tersebut, ungkap Hendra. Menurut Hendra, keharusan memulangkan TKW dari Timur Tengah adalah sejalan dengan moratorium Kemnaker tahun 2015 yang masih berlaku, melarang pengiriman TKW ke Timur Tengah untuk sektor informal. Namun faktanya, sesuai dengan kasus kejadian yang menimpa saudari Dini Mardiani tersebut, baik NS maupun HA, masih melakukan pengiriman TKI ke Timur Tengah, untuk bekerja di sektor informal, sebagai pembantu rumah tangga. Dan juga menurut Hendra, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, TPPO, Pasal 2 Ayat 1, yang melarang siapapun untuk melakukan perekrutan, penampungan dan pengiriman calon PMI ke Timur Tengah hingga terjadi eksploitasi warga negara Indonesia. Maka keberangkatan Dini jelas tidak dibenarkan oleh moratorium tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang TPPO, dan pelakunya merupakan pelaku tindak pidana yang dapat dipenjarakan dan harus dipenjarakan, agar merasa jera, dan agar menghentikan praktik buruk menjual manusia ke luar negeri, ungkap Hendra. Maka langkah pertama yang harus diambil oleh para pihak adalah membantu kepulangan Dini, dan bahkan masih banyak Dini lainnya yang diberangkatkan ke Timur Tengah. Mereka semua harus segera dipulangkan, karena pemberangkatan mereka bertentangan dengan moratorium, dan sekaligus merupakan kejahatan, tindak pidana perdagangan orang, terang Hendra. Lebih mirisnya lagi, terpantau awak media, selama berada di kantor PT Sultan Putra Asamil, banyak berlalu lalang calon TKW, hendak diberangkatkan ke Timur Tengah. Ini harus segera dihentikan, pokoknya apapun bentuknya, praktek human trafficking harus dihentikan, itu jelas merupakan eksploitasi manusia, yang terlarang dan tidak dibenarkan oleh hukum manapun, karena human trafficking itu merupakan bentuk perbudakan modern, dan merupakan kejahatan kemanusiaan, yang sangat keji serta melanggar hak asasi manusia, imbuh Hendra, dengan nada geram, seraya mengatakan, akan segera menjawab tantangan HA, untuk kasus Dini. Segera dalam waktu dekat, kami agendakan pada minggu depan, akan membuat laporan kepolisian, terkait kasus Dini, dan ini merupakan jawaban atas tantangan HA untuk menempuh jalur hukum. Karena ternyata jalur mediasi atau non-ligitasi sudah dilakukan dan tidak membuahkan hasil, pungkasnya. Tim defakto.id melaporkan. Terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai. Jangan lupa like, share, dan subscribe.